Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustaz Roni. Kita akan belajar PAI kelas 3. Materinya tentang makna sholat. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, sebelum kita belajar, ayo sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca tadi, apa yang kita kerjakan hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang makna sholat. Arti sholat. Arti sholat, siapa yang tahu apa arti sholat? Nah, arti sholat itu adalah doa. Jadi sekali lagi, sholat artinya adalah doa. Sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Terus, kenapa kita harus sholat? Di dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3 kita akan menemukan jawabannya. Jadi sama-sama kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, itu surah Al-Kautsar ayat 1-3. Oke, saya bacakan artinya. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Tuhannya. Oke. Jadi di dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3 terdapat perintah Allah untuk kita melaksanakan sholat, yaitu di ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Jadi di situ sudah dikatakan bahwa Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat untuk apa? Untuk bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak, makanya kita disuruh untuk sholat dan berkurban. Jadi arti sholat yang tadi apa? Arti sholat? Sholat artinya adalah doa. Terus sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus kenapa kita harus sholat? Sholat adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Memangnya bersyukur itu hanya dengan sholat? Tidak, ada lagi yang lain. Salah satunya adalah kita memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan, nikmat yang Allah berikan ini dengan cara yang baik. Contohnya, nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah memberikan kita tubuh yang sehat. Kita gunakan tubuh ini untuk melakukan aktivitas yang baik. Salah satunya seperti tadi adalah sholat. Terus Allah memberikan kita mata. Mata ini untuk melihat. Kita melihat yang baik-baik. Nih lihat, kita bisa melihat alam sekitar kita. Kita puji, kita syukuri. Ini adalah semua nikmat Allah. Kita gunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik. Baca Quran, belajar. Itu. Terus kita mempunyai telinga. Telinga kita ini bisa mendengar. Kita bisa mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Mulut ini untuk berbicara. Kita gunakan mulut ini untuk berbicara yang baik-baik. Itu adalah beberapa cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu tentang sholat. Sekarang, tadi kita sudah tahu makna sholat itu seperti apa. Terus bagaimana caranya supaya sholat kita bisa benar? Cara sholat kita supaya bisa benar yaitu ada syaratnya. Syaratnya terdiri dari 2. Pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Kita akan
membahas tentang syarat wajib dulu. Syarat wajib yang pertama adalah harus beragama Islam. Jadi, kalau kamu yang beragama Islam, kamu wajib sholat. Gitu. Jadi, kalau kita beragama Islam, kita harus sholat. Kita dikenakan wajib sholat. Terus yang kedua adalah sudah baligh atau umur kita sudah cukup. Kalau anak laki-laki biasanya dia umurnya sudah mencapai 12 tahun. Jadi kalau kamu sudah mencapai 12 tahun, ayo laksanakanlah sholat. Yang belum, ayo belajar sholat biar nanti nggak susah lagi diajak sholat. Terus kalau bagi perempuan biasanya ditandai dengan dia sudah menstruasi atau haid. Jadi kalau anak perempuan yang sudah mens itu atau haid, itu dia sudah wajib sholat. Terus yang ketiga, syarat wajibnya dia harus berakal. Jadi orang yang berakal atau dia tidak gila itu dia wajib sholat. Ingat, kalau kamu sehat, kamu berakal, kamu tidak gila, kamu wajib sholat. Terus selanjutnya, orang yang wajib sholat itu harus suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi kaum perempuan. Jadi bagi perempuan yang masih menstruasi, masih haid, dia nggak boleh sholat. Selesaikan dulu, suci dulu. Setelah suci dari haid, baru dia sholat. Begitu juga dengan ibu-ibu yang habis melahirkan atau yang sedang nifas. Dia harus suci dulu, baru dia sholat. Terus syarat wajib yang kelima adalah dia harus sadar. Artinya dia tidak dalam keadaan tidur atau dia tidak dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini dikarenakan dia mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang. Jadi, kalau kamu ingin sholat, kamu harus bangun dulu, jangan tidur. Kalau kamu tidur gimana bisa sholat? Jadi bangun dulu, baru sholat. Begitu juga dengan orang mabuk. Orang mabuk itu nggak boleh sholat. Jadi kalau kamu mau sholat, jangan pernah mabuk. Karena itu akan menghalangi kamu untuk sholat. Jadi, kalau mau sholat, intinya jangan mabuk. Tadi udah Ustaz jelaskan tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, dia sudah baligh atau umurnya sudah cukup. Laki-laki biasanya umurnya sudah mencapai 12 tahun. Terus kalau perempuan, dia sudah mengalami menstruasi atau haid. Terus yang ketiga, dia harus berakal sehat, artinya dia tidak gila. Yang keempat, dia harus suci dari haid dan nifasnya. Dan yang kelima, dia dalam keadaan sadar. Itu adalah syarat wajib sholat. Terus syarat yang berikutnya adalah syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ini ada 4. Yang pertama, dia harus suci dari hadas dan najis. Jadi tubuhnya ini, pakaiannya ini harus suci, harus bersih dari hadas dan najis. Bagaimana cara mensucikannya? Kalau badan kita berhadas, kita bisa mensucikannya dengan cara mandi dan berwudu. Terus pakaian, cara mensucikan dari najis, kita bisa mencucinya. Udah dicuci, udah bersih, baru kita pakai untuk melaksanakan sholat. Itu syarat yang pertama. Terus yang kedua, menutup aurat. Jadi kalau kita ingin sholat, sebaiknya kita harus memakai pakaian yang menutupi seluruh aurat. Kalau bagi perempuan itu harus, biasanya mereka memakai mukena supaya seluruh auratnya tertutup. Ingat, satu lagi, kalau bagi perempuan, kalau mau sholat jangan memakai pakaian yang ketat. Itu. Terus syarat yang ketiga, syarat sah sholat yang ketiga, dia menghadap kiblat. Ya, kiblat kita ada di mana? Kiblat kita berada di kota Mekah, yaitu tepatnya di Ka'bah. Jadi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, kalau ingin sholat, dia harus menghadap ke kiblat. Kiblatnya cuma satu, yaitu Mekah. Kita harus menghadap ke sana supaya sholat kita menjadi sah. Terus yang keempat, yang terakhir, syarat sah sholat yang terakhir adalah telah masuk waktu sholat. Jadi kalau kamu mau sholat, tengok waktu, tengok jam dulu. Sholat maghrib jam berapa, sholat isya jam berapa, subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa. Jika sudah masuk waktu sholat, maka kita sholat. Jangan kita sholat itu tidak sesuai waktu. Misalnya ada orang ingin sholat maghrib karena pengen buru-buru, jam 5 sore dia sudah sholat. Matahari masih terang, dia sudah sholat. Itu salah. Sholat maghrib biasanya dilakukan jam berapa? Biasanya jam 6 saat matahari terbenam. Begitu juga dengan sholat isya.
Sholat isya itu biasanya jam 7. Sholat subuh biasanya jam setengah 5. Sholat zuhur biasanya jam 12 siang. Sholat asar biasanya jam 3 sore. Jadi itulah pembahasan Ustadz tentang makna sholat hari ini. Makna sholat hari ini Ustadz ulangi lagi. Arti sholat adalah doa. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kenapa kita harus sholat? Sholat adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus bagaimana caranya supaya sholat kita bisa diterima, bisa benar? Yaitu dengan syarat-syaratnya. Ada syarat wajib dan ada syarat sahnya. Syarat wajibnya ada 5. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua baligh atau cukup umur. Yang ketiga dia berakal atau tidak gila. Yang keempat dia suci dari haid dan nifas. Yang kelima dia dalam keadaan sadar. Terus syarat yang kedua adalah syarat sah sholat. Yang pertama itu badannya atau pakaiannya itu harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua pakaiannya itu harus menutup aurat. Yang ketiga dia harus menghadap kiblat. Yang keempat dia harus sholat pada saat waktu sholat atau sudah masuk waktu sholat. Nah, itu saja pembahasan hari ini yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa bermanfaat. Ustadz akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.